tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbangsa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bangsa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kemunafikan. Bangsa tanpa kemunafikan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup petani. Hidup nelayan. Hidup perempuan yang melawan. Saya serahkan ke orator selanjutnya. Kawan-kawan, hari ini, tepat di hari Jumat, kami dari Aliansi Barisan Bitung Melawan sedang melakukan aksi demonstrasi yang tidak lain kami yang perjuangkan hajat hidup masyarakat banyak. Kemarin kita sempat lihat bahwasanya kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang terutama berdampak sekali untuk masyarakat bawah. Dan kita merasa tercekik, hampir tidak bernafas. Dan kemudian hari ini, kemarin, hari Selasa, dinaikkan harga BBM yang begitu tinggi. Seakan-akan kita tidak kasih untuk bernafas hari ini. Kami rakyat bawah akan diinjak. Di mana tindakan hari ini BBM subsidi itu haruskan untuk masyarakat bawah, tapi tidak. Logika yang dipakai pemerintah hari ini, di mana menaikkan harga BBM karena takut akan inflasi yang meninggi. Tapi kawan-kawan, sangat sayangnya itu bukan solusi bagi kita. Betul kawan-kawan? Betul. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat. Hidup. Hidup perempuan yang melawan. Hidup. Hidup petani. Hidup. Hidup nelayan. Hidup. Ayo kawan-kawan, kita terbarisan lagi. Tujuan kita di kantor DPR. Naik, naik. BBM naik. Tinggi sekali. Kaki ini sedikit. Kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu. Kawan-kawan sekalian, mari kita nyanyikan suara perjuangan kita. Hidup rakyat. Hidup mahasiswa. Kawan-kawan sekalian, kita selangkah lebih maju di depan rumah kita kawan-kawan. Bersemangatlah, bersemangatlah. Sebentar lagi suara-suara kita, suara-suara rakyat, suara-suara ibu kita, suara-suara bapak kita akan sampai terdengar di dalam gedung sana kawan-kawan. Benar. Sehingga tetap semangat kawan-kawan. Ingat, jumlah kita hanya satu kawan-kawan. Pastikan kawan-kawan kembali rapatkan barisan karena tinggal beberapa langkah lagi kita akan
melangkah maju melewati pintu gerbang kawan-kawan. Ya semoga saja bapak-bapak kepolisian yang pada sore hari ini menjaga kita, mengawal kita, mengizinkan kita masuk sampai pada depan pintu rumah kita. Untuk itu saya harapkan kawan-kawan sekalian untuk tetap bertindak damai, karena selama kita bertindak damai dan tidak kemudian melakukan hal-hal yang bersifat anarkis, kata bapak kepolisian, sehingga bapak-bapak kepolisian juga tidak akan kemudian melakukan tindakan-tindakan represivitas untuk membungkam ataupun mencoba menjaga kita, ataupun mencoba untuk membungkam suara-suara perlawanan. Ya kawan-kawan sekalian, angkat lagi panci-panci, angkat lagi poster-poster yang kita sudah tulis, karena itu merupakan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Karena ingat kawan-kawan, jika memang hari ini jumlah kita hanya sedikit, tapi dengan gerakan, dengan perjuangan, dengan perlawanan yang kita lakukan sore hari ini akan kemudian memiliki impact yang sangat besar. Karena dengan ini semoga masyarakat Kota Bitung Utara akan tersadar bahwa keadaan Indonesia tidak baik-baik saja. Siapa yang kemudian membuat keadaan Indonesia tidak baik-baik saja? Yaitu mereka kawan-kawan, mereka yang duduk di depan sana. Sehingga untuk itu kawan-kawan sekalian, kita berada di tempat ini untuk menyampaikan suara hati nurani kita, dan kita bisa pastikan kepada mereka bahwa aksi yang kita lakukan hari ini, aksi yang tidak ditunggangi atas dasar kepentingan apapun. Kepentingan kita hanya satu kawan-kawan, kepentingan kita yaitu kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Semangat kawan-kawan! Semangat! Baik, untuk itu saya serahkan kepada teman-teman orator. Salam perjuangan, hidup mahasiswa, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Kami datang ke sini bukan untuk membuat kekacauan, kawan-kawan. Kami datang ke sini bukan untuk mengganggu ketenangan bapak-bapak sekalian, tapi kami datang ke sini untuk menyadarkan kesadaran kepada pemerintah, untuk menyadarkan di mana ketidakbecusan dalam memimpin negara ini. Betul. Kami yang notabene-nya mahasiswa sungguh merasakan dampaknya atas naiknya harga BBM. Kebijakan yang dibuat pemerintah pada hari ini sungguh sangat menambah penderitaan yang rakyat rasakan. Kita sudah tahu bersama, kita baru mau move on dari pandemi COVID-19. Kita baru mau mencoba untuk move, tapi apa? Pemerintah pada hari Sabtu kemarin menaikkan harga BBM. Itu tandanya apa kawan-kawan? Pemerintah tidak hanya memikirkan penderitaan rakyat selama 2 tahun kemarin. Betul kawan-kawan? Betul. Pemerintah menertawakan tangisan masyarakat. Betul. Betul. Hidup mahasiswa. Hidup. Ini negara kita. Ini bangsa kita. Ini tanah kita. Jangan biarkan para pemangku kekuasaan menindas-nindas. Jangan biarkan para pemangku kekuasaan menindas kesejahteraan rakyat. Ingat kawan-kawan, ingat. Jika keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah tidak tercipta lagi, maka hanya ada satu kata kawan-kawan. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Hidup mahasiswa, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Saya lanjutkan ke orator selanjutnya. Sal. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup perempuan yang melawan, hidup petani, hidup nelayan, hidup rakyat miskin kota. Hari ini kita telah sampai di depan rumah kita, dan di depan kita ada orang tua kita yang sangat kita sayangi, cintai dan banggakan, tapi mengecewakan. Yang kita percayakan hari ini, orang tua kita yang ada di rumah payung ini bisa mewakili aspirasi suara kita, rakyat di bawah. Tetapi hari ini mereka seakan-akan tidak sadar dan tidak peduli. Kemarin kita dihadapkan dengan pandemi COVID yang dari sektor ekonomi kita sudah sangat susah,
sangat tercekik, hampir tidak bernafas. Dan kemudian tiba-tiba pada hari Selasa kemarin kita mendengar kabar atau semacam mimpi buruk dan menjadi kenyataan kenaikan harga BBM yang hari ini sudah baca mencekik kita akan tidak bernafas, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan? Orang tua yang kita sangat cintai dan harapkan hari ini tidak becus dalam memimpin negara ini. Jadi ketika ada kebijakan yang sewenang-wenangnya, hanya ada satu kata, apa kawan-kawan? Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup petani, hidup nelayan, hidup perempuan yang melawan. Kawan-kawan, tinasaan perjuangan saya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat miskin kota. Kawan-kawan sekalian, mari kita nyanyikan lagu Totalitas Perjuangan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita, di mana mereka rela mengorbankan tumpah darah mereka demi kemerdekaan Indonesia ini sendiri. Tapi hari ini kita sebagai rakyat Indonesia yang katanya sudah merdeka, tapi sebenarnya belum, karena kita masih ditindas. Mari kita sama-sama. Di sini negeri kami, tolong kami terhampar, samudra yang kaya raya, tanah kami sebut Tuhan. Di negeri permai ini berjuta rakyat bersimbah luka, anak burung tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda akan darah juang kami, padamu kami berjanji. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda akan darah juang kami, padamu kami mengabdi. Padamu kami mengabdi. Naik, BBM naik, tinggi-tinggi sekali. Naik, BBM naik, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan ku lihat saja, banyak rakyat sengsara. Kiri kanan ku lihat saja, banyak rakyat sengsara. Bangsa dikuai, minta bangsa kakai, sorong ke kiri, sorong ke kanan. BBM naik. Hidup rakyat! Hidup mahasiswa! Saya serahkan ke orang atas selanjutnya. Baik, kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup buruh! Hidup nelayan! Hidup petani! Hidup perempuan yang melawan! Ya baik kawan-kawan, tibalah kita kemudian di depan gedung DPR yang kemudian kita cintai. Di depan ada bapak-bapak yang kemudian sebagai wakil rakyat kita, yang kemudian sudah sangat rapi menyambut kita. Dan sebenarnya saya harapkan kawan-kawan, bagaimana kemudian aparat kepolisian berada di depan kita di sini untuk kemudian melindungi kepentingan masyarakat, atau dalam hal ini kita sebagai massa aksi yang kemudian coba menyuarakan aspirasi dari masyarakat. Betul kan kawan? Kawan-kawan ketahui bahwasanya banyak problem yang kemudian terjadi di negara hari ini, mulai dari perampasan ruang hidup, mulai dari pelanggaran HAM yang kemudian sampai sekarang tidak ada jawaban yang kemudian kita inginkan. Belum dengan pelanggaran, belum dengan problem-problem yang kemudian
masih banyak terjadi di negara ini. Belum selesai itu kawan-kawan. Hari ini pemerintah pada tanggal 3 September mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM. Ini menandakan bahwasanya kawan-kawan, bagaimana kemudian kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu hanya mensengsarakan rakyat. Salus populis suprema lex. Itu yang kemudian menjadi adat hukum yang kemudian digunakan oleh aparat kepolisian, bahwasanya kesejahteraan masyarakat adalah hukum yang tertinggi. Tapi hari ini bagaimana kemudian masyarakat lebih sengsara. Begini kawan-kawan, kita bisa melihat kemudian bagaimana di Bitung kriminalitas yang kemudian itu sangat terjadi, itu sangat marak terjadi. Itu terlepas dari kemudian pengakuan pemuda sebagai mereka preman dan sebagainya. Bagaimana kemudian akibat kenaikan harga BBM ini itu didorong oleh faktor ekonomi. Apakah kemudian pemerintah hari ini memikirkan itu? Saya pikir mereka tidak memikirkan itu kawan-kawan. Pemerintah hari ini hanya memikirkan perut mereka masing-masing. Betul kawan-kawan? Kita bisa melihat kemudian statement Pak Presiden kita mengatakan bahwasanya bagaimana kemudian BBM ini itu banyak digunakan oleh orang-orang yang kemudian ekonomi cukup. Bagaimana kemudian kita bisa melihat bahwasanya pemerintah hari ini selalu mengeluarkan kebijakan hanya selalu menggunakan kacamata penguasa, tidak melihat kacamata rakyat kecil yang kemudian itu sengsara kawan-kawan. Kita bisa melihat di beberapa tempat banyak kawan-kawan yang kemudian sebagai pekerja buruh itu di PHK kawan-kawan. Belum lagi dengan kemudian berapa banyak pengusaha yang kemudian itu pembeli dari pengusaha itu berkurang kawan-kawan. Itu akibat apa? Akibat dampak dari kenaikan harga BBM. Sementara hari ini pemerintah tidak memikirkan itu, betul kan kawan? Maka kehadiran kami di sini untuk kemudian menyuarakan suara itu kawan-kawan. Bukan kemudian orang mau datang di sini, orang mau kacau, betul? Nah, untuk kemudian menutup, mari kita sumpahkan lagi sumpah rakyat Indonesia. Sumpah rakyat Indonesia. Sumpah rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bangsa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kemunafikan. Bangsa tanpa kemunafikan. Hidup mahasiswa. Hidup. Rakyat Indonesia. Hidup. Perempuan yang melawan. Hidup. Saya serahkan para tahu selanjutnya. Ya, baik kawan-kawan sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Anggota Dewan DPRD Kota Bitung yang pada sore hari ini telah menerima dan menyambut kita dengan sangat baik kawan-kawan. Semoga ini tidak ada satu hal yang kemudian disusupi satu kepentingan ideologi kepartaian hari ini kawan-kawan. Semoga kawan-kawan, semoga. Baik, untuk kemudian kita akan melewat, sebelum kita masuk kita akan mendengarkan dua orasi lagi dari kawan-kawan kita. Setelah itu baru kita akan masuk ke dalam halaman kantor DPRD Kota Bitung. Untuk itu saya undang ke depan kawan Ketua Umum GMNI, kawan atau Bung Gips, untuk bisa mengisi orasi. Kepada kawan dipersilakan. Oh ya, kata Ketua Umumnya Bung Ical mungkin sudah dimandatkan oleh Ketua Umum untuk Bung Ical orasi di depan. Kepada kawan Bung Ical dipersilakan. Hidup mahasiswa! Oke, terimalah salam perjuangan dari saya. Mereka! Kawan-kawan, kita tahu pada hari ini kita turun ke jalan bukan karena ada euforia belaka, bukan karena kita hanya ikut-ikut ramai saja, tapi kita tahu bahwa kenaikan BBM ini sangat menyengsarakan rakyat. Setuju kawan-kawan? Setuju. Kita tahu bahwa kebijakan pemerintah akhir-akhir ini sudah sangat menyengsarakan rakyat. Apalagi kita melihat bahwa di Kota Bitung sendiri, orang tua kita, bahkan banyak sekali nelayan-nelayan yang terdampak akan kenaikan harga BBM ini. Saudara-saudara, teman-teman sekalian, kita melihat bahwa ini tidak untuk dibiarkan.
bahwa ini tidak untuk kita masa bodoh, bahwa pada hari ini kita turun ke jalan ingin melakukan perubahan. Setuju kawan-kawan? Jadi kawan-kawan, ingat baik bahwa kita datang ke sini adalah menyuarakan aspirasi-aspirasi rakyat. Kita ada mempunyai satu tujuan. Ingat, jumlah kita hanya satu. Kita tetap berjuang dan tetap berpegang teguh pada pendirian kita, bahwa hal-hal yang menyengsarakan rakyat, hal-hal yang menindas rakyat itu patut untuk dihilangkan di negeri ini. Setuju kawan-kawan? Terima kasih. Mungkin untuk orator selanjutnya. Ya, baik kawan-kawan. Ini juga sekedar informasi kepada mungkin anggota dewan kita yang berada di belakang saya. Semoga bisa mendengar dan bisa mengetahui bahwa kenaikan harga BBM kawan-kawan, ini bukan hanya persoalan ekonomi. Sekali lagi bukan hanya persoalan ekonomi. Kenaikan BBM itu akan sangat berdampak pada keamanan, kenyamanan, serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kenapa kawan-kawan sekalian? Jika hari ini kenaikan harga BBM memicu persoalan ekonomi, maka akan berdampak pada tahap selanjutnya, yaitu akan menaikkan tindak kriminalitas di Kota Bitung itu sendiri. Ini baru satu persoalan kawan-kawan, yang kemudian harus dijawab secara bersama oleh anggota dewan atau anggota DPRD provinsi DPRD Kota Bitung. Jika sore hari ini kawan-kawan, bapak-bapak atau ibu-ibu DPRD Kota Bitung meminta kita untuk mencarikan suatu solusi atas problem ini, maka pertanyaannya kawan-kawan, untuk apa kemudian mereka kita pilih untuk duduk di atas sana? Kenapa kemudian harus meminta solusi kepada kita sementara mereka kita pilih untuk menyelesaikan persoalan yang ada hari ini? Itu kawan-kawan. Maka untuk itu selanjutnya, sebelum kita beranjak lagi masuk ke dalam halaman kantor DPRD Kota Bitung, saya serahkan pada kawan Bilad untuk mengisi orator selanjutnya. Salam Persatuan Nasional untuk kawan-kawan dan mewakili setiap tetesan keringat, darah dan air mata semua masyarakat tertindas. Kita ucapkan hidup rakyat, hidup rakyat, hidup. Mengapa harus ada penolakan terhadap pembangunan jalan tol di mata air hujan hutan adat negeri Tanah? Mengapa harus ada penolakan terhadap PT TMS di Pulau Sangihe? Mengapa harus ada penolakan terhadap perampasan ruang hidup yang ada di Kalolonde, Langowan? Mengapa harus ada penolakan terhadap perampasan ruang hidup kepada petani-petani Kalasi Desa 2 oleh pemerintah provinsi lewat SK hibah kepada Kementerian Pariwisata? Mengapa kawan-kawan? Karena hari ini rakyat tidak lagi dijadikan indikator sebagai ukuran untuk sebuah kesejahteraan, tetapi rakyat hanya dijadikan sebagai angka saat pemilu, dan semuanya itu hanya untuk memuaskan nafsu kekuasaan. Kawan-kawan, dalih pemerintah untuk menaikkan harga BBM adalah untuk mengalihkan subsidi BBM yang selama ini 80% dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Artinya ketika kita sepakat dengan dalih ini, maka yang menjadi sasarannya adalah pengubahan atau mekanisme kembali tentang penyaluran BBM subsidi, bukan dengan menaikkan subsidi BBM. Kawan-kawan, kenaikan harga BBM ini tidak hanya menyangkut tentang kendaraan bermotor, tetapi ini jelas menyangkut tentang kebutuhan masyarakat, kebutuhan pokok masyarakat yang pada umumnya hari ini telah tercambuk oleh pandemi COVID, kawan-kawan. Kawan-kawan, kita kepalkan tangan kiri kita sebagai bentuk perlawanan kita terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Kita ucapkan Sumpah Rakyat. Sumpah Rakyat Indonesia. Sumpah Rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Tanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa
individu-individu yang selalu mengobrol tentang janji-janji kesejahteraan kawan-kawan. Dan hari ini ketika kita datang, yang ada hanya satu anggota dewan kawan-kawan. Dari 30 anggota dewan hanya satu yang datang. Dan kita diperhadapkan dengan beberapa aparat. Hentikan konflik, hentikan potensi-potensi konflik antara masyarakat dan aparat kawan-kawan. Karena kami datang untuk mengingatkan apa yang ada di dalam lupa. Dan bapak-bapak di dalam yang terhormat, kalian harus ingat, kami adalah alasan mengapa Anda berada di sana. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kawan Glat dan teman-teman kawan-kawan orator yang telah menyumbangkan atau memberikan sumbangsi pemikiran pada sore hari ini. Untuk itu kawan-kawan silakan dapatkan barisan, kembali dapatkan barisan teman-teman koordinator untuk mengkoordinir anggota-anggotanya, karena kita akan selangkah untuk lebih maju ke depan. Ya, ini saya dengar di belakang tadi Bapak sudah menyiapkan tempat untuk kita.